Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aan selaku dosen. Perkenalkan, saya adalah Shania Indah Mulyo dari Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan mengawali dengan pembukaan, yaitu semangat dong dung ting ting, semangat dong dung ah. IPA eksis. Fotosintesis adalah proses sintesis dari karbohidrat dari bahan anorganik, yaitu air dan juga karbon dioksida, tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari langsung. Tumbuhan tidak dapat memasak masakannya sendiri. Tumbuhan tidak memiliki alat pencernaan dan juga mulut. Sebenarnya mereka bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari alam sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk mendapatkan makanan, yaitu air, matahari, dan juga karbon dioksida. Bagian agar pada tumbuhan mendapat peroleh dari air, yaitu air mineral akan dikirim ke batang dan juga ke daun. Setelah itu akan menyebar seluruh ke tumbuhan. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara yang kemudian akan masuk ke tumbuhan melalui lubang kecil yang disebut stomata. Stomata terletak pada bagian bawah tumbuhan atau daun. Tumbuhan yang akan membuat makanan berupa gula dari air karbon dioksida yang telah memperoleh menggunakan mesin khusus yang dimiliki tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini akan disebut dengan proses fotosintesis yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan di tempat lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Dan produk lain yang dapat kita konsumsi adalah udara, oksigen. Manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup di bumi diantaranya sebagai sumber oksigen dan sumber makanan. Contohnya, hewan karnivora yang tidak menggunakan tumbuhan sebagai sumber makanan, tetapi mereka menggunakan hewan herbivora yang berkelangsungan hidupnya bergantung pada tumbuhan. Sekarang kita tahu tumbuhan menggunakan air dan karbohidrat dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, itu semua diberikan dari tumbuhan kepada kita. Jadi, kita sebagai generasi muda seharusnya lebih bisa melindungi tumbuhan sekitar kita, agar kita juga dapat memanfaatkan hasil fotosintesis dari tumbuhan. Seperti kata pepatah, dia yang menanam pohon adalah hamba Tuhan. Dia yang memberikan kebaikan selama beberapa generasi dan wajah yang tidak dia lihat akan memberkati dia. Dari Henry van Dyke. Baik, untuk mengakhiri penjelasan saya tadi, saya akan memberikan satu lagu mengenai proses fotosintesis. Check it out.
Ayo kita belajar tentang fotosintesis tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Ayo kawan cari tahu jawabannya. Bahan yang digunakan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun akan menyerap air dan mineral dalam tanah, salurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen, gula, dan karbohidrat. Sekian, terima kasih. 카메라